Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya baik-baik saja ya, dan dimudahkan rezeki bagi kita semua. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya, hampir 1 bulan ini tidak ada mengupload video, dikarenakan saya bingung teman-teman, mau buat video apa di musim hujan seperti ini. Saya mau buat berburu masuk hutan ataupun menyelam masuk hutan pun agak kesulitan ya teman-teman ya, karena cuaca. Ya, teman-teman tahu sendirilah bagaimana rasanya ekstrimnya kalau sedang hujan di hulu sungai ya, karena aliran sungai kita di sini tidak bisa namanya kena hujan terus-terusan, akan pasang dengan cepat teman-teman ya. Daripada kalian menunggu video-video yang lama, terpaksa saya akan buat video kehidupan keseharian kami bersama istriku ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, bermodalkan alat yang sederhana seperti pukat ataupun jaring ikan. Kita akan mencari ikan di sini. Kami bertiga ya. Aku, istri dan anak saya teman-teman. Kebetulan ada lihat sekelompok ikan kecil yang sedang bermain di sungai ini. Mari kita kerjakan teman-teman ya. Dan di sini si kecil saya sudah mulai besar. Dulu pernah saya bawa dia ini, preman saya ini masih umur 4 tahun, saya sudah bawa dia ngonten. Dan sekarang dia sudah SD teman-teman, kelas 4 sekarang. Dan dia paling aktif, dia nggak mau diam di rumah, dia mau ikut terus kalau namanya kita mau ngonten. Oke teman-teman, di sini dia sedang menyelam, mau melihat ikan katanya. Seperti apa dia di dalam air. Seperti yang kita lihat sekarang teman-teman ya, luar biasa hasilnya.
Oke teman-teman ya, satu kali percobaan nih teman-teman, ini dan yang ini teman-temanku. Jadi alasan saya tidak lama, apa namanya, maksudnya lama nggak buat konten. Lihat teman-teman, biasa di sini nih karangan, nih sekarang air semua teman-teman, masih dalam. Jadi kita coba mencari ikan seperti inilah dengan cara tradisional kayak gini, sederhana tapi hasilnya lumayan tuh. Untuk satu rumah kami aja sekali satu pekan ini aja udah cukup lebih nih, belum bagian di situ. Tapi misalnya masih mau nambah lagi, kita mau cari lagi ya. Tuh si bolang saya teman-teman, tidak tahu kenal dingin dia tuh. Dia masih mau main sungai tuh. Dia masih mau nyelam-nyelam katanya. Jadi hari ini kami bertiga istriku saja teman-teman ya. Kenapa itu ibu yang kamu dapat? Ikan seluang guys. Jadi kalau dalam bahasa kami ikan ini ikan seluang teman-teman. Tapi bukan seluang yang di daerah hilir ya, karena di sini kan hulu sungai, jadi bersih dia teman-teman. Kalau daerah hilir sana kita takut makan ini, karena dia makan oo. Di sini enggak. Lihat teman-temanku, kita ke hulu sungai. Setelah selesai bermain-main di sungai, jadi saya dan anak saya ke sawah dulu teman-teman, ke ladang singgah sebentar, karena anak saya ini ada memasang semacam perangkap ikan ataupun bubu teman-teman ya. Ini sengaja dibuatkan kakeknya untuk dia. Apakah ada hasilnya? Nanti kita lihat. Wih, boleh, Pak, boleh. Oke dok. Boleh. Boleh. Dapat ikan teman-teman ya.
Dia lagi ngabas bubu yang dibuat dipasang perangkap ikannya. Dibuatkan kakeknya untuk dipasang dia. Dia paling suka berpetualang nih teman-teman. Dapat ikan lele tuh. Makanlah dulu. Aku ngerampet ah. Udah pala ke din. Nih. Amat saya dah nanya. Mana kan? Pakai ke ya. Pas pedanya, nya perigang. Udah. Belak. Kita gayanya aku yang kau ya gay. Lilin ko niyang Kelek panak kelek nama. Setelah selesai dari ladang melihat bubu anak saya tadi, kami dua istriku lanjut ke kebun dulu teman-teman. Mencari sayur ya. Karena lauknya kan sudah dapat ikan. Jadi kita harus cari sayurnya teman-temanku. Jadi di sini anak saya nggak ikut, katanya sudah capek. Jadi cukup kami berdua istriku saja yang jalan-jalan ke kebun. Kita mau cari sayur lah yang pastinya, sayur apa aja yang ada di kebun sana. Oke, jadi video ini kita buat memang untuk keseharian saya teman-teman. Apa-apa saja yang saya lakukan setiap hari di samping ataupun di luar dari kesibukan kebiasaan saya ngonten. Jadi saya mau buat konten kesibukan saya seharian ya, seperti yang sekarang. Semoga kalian terhibur teman-temanku ya. Yuk kita lanjut ke kebun teman-teman. Jadi hidup di Kalimantan itu teman-teman harus rajin ya. Jadi di sini di kebun ini memang kami dua istriku menanam sayur-sayuran teman-teman. Seperti bayam, sawi, apalagi tuh terong juga ada. Terus rampok dalam bahasa Iban itu apa namanya tuh? Pokoknya banyak macam-macam sayur lah yang tidak bisa saya sebutkan. Yang saya sendiri pun tidak paham. Itu karena kerjaan istri saya dan membawa saya bekerja seperti ini yang cukup luar biasa ya. Jadi semuanya serba alami dan segar lah yang pastinya. Dari sayurnya itu ditanam sendiri dan ikan ataupun lauknya dicari sendiri teman-temanku. Jadi di sini memang kebun kita teman-teman ya. Percuma kan di Kalimantan tuh banyak tanah tapi tidak dimanfaatkan. Jadi saya dan istri saya memanfaatkannya dengan menanami sayur seperti ini teman-teman ya. Daripada beli, lebih baik nanam sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini istri saya masih lanjut memetik sayurnya ya.
Yang dipetik dia ini selain daun ubi tadi ada juga bayam sama sawi kampung teman-teman. Rasanya lebih enak daripada sawi kota. Oke teman-temanku ya, jadi kegiatan kita seharian ini mungkin sudah cukup sampai di sini. Di malam harinya teman-teman, karena tadi saya lihat airnya memang agak bening ya, walaupun masih dalam. Jadi saya bawa teman-teman lain untuk menyelam sungai di malam hari, mencari lauk juga tambah-tambahan teman-teman ya. Jadi di sini anak istri saya tidak ikut teman-teman, kasihan mereka kalau di malam hari. Cukup saya sendiri saja, beserta teman-teman yang lainnya ya. Jadi ini kita ke hulu sungai bersama teman-teman mencari ikan lah. Sudah lama juga kita tidak konten menyelam sungai teman-teman ya. Seperti yang kita lihat sekarang teman-teman. Yang pastinya kalau menyelam di malam hari itu jauh lebih seru lah yang pastinya. Ikannya bukan bodoh sih, mungkin mereka tidur. Biasanya orang yang tidak bisa ataupun orang yang tidak pernah nyelam, kalau menyelam sungai di malam hari, aku yakin lah mereka pasti mendapatkan ikan. Karena ikan di malam hari ya seperti yang kita lihat di video ini teman-teman. Istirahat mungkin mereka tidur mungkin. Jadi tinggal pilih yang besar yang kecil, ikan apa yang kita tembak. Tapi ada juga jenis ikan yang di malam harinya dia aktif. Banyak teman-teman ya, sejenis-jenis ikan pate ataupun ikan baung tuh teman-teman. Dia aktif di malam hari ya, tapah. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau ikan jenis bersisik seperti ini, mereka di malam hari lebih kebanyakan diam sih teman-teman. Oke teman-temanku, daripada panjang lebar kita ngomong, langsung aja kita ikutin di videonya. Semoga kalian terhibur teman-temanku ya. Jadi full seharian saya akan buatkan video seperti ini dulu teman-teman, keseharian kita ya, sebelum suatu saat nanti kita akan membuat konten lagi ke hulu sungai.
Karena hasilnya pun sudah cukup lumayan teman-teman ya. Jadi saya pun sudah kecapean juga dan kedinginan. Karena aktivitas sehari cukup banyak juga ya. Dari pagi sampai malam. Ya, hitung-hitung kita menghemat umur lah ya. Jangan terlalu memaksakan di usia muda. Takut nanti tua nanti nggak nyampe setengah abad. Udah koit. Jadi saya putuskan bawa teman-teman pulang. Karena lumayan juga lah. Hasilnya tuh dalam wujud teman-teman. Ya cukuplah untuk lauk setiap rumah karena di sini kita tubuh 5 teman-teman ya. Jadi kita di sini tubuh 5 itu dibagi rata seperti biasa teman-temanku. Jadi tadi patia saya di sini tukang apa namanya istilahnya yang jalan di pantai melihat binatang ya. Tapi dia zong juga teman-teman, tidak dapat apa-apa. Jadi saya rasa cukuplah. Ini teman-temanku, semua hasilnya setelah dikumpulkan ya. Jadi goni 10 kilo bisa dikatakan penuh lah teman-teman ya. Tambah lagi yang diuyut ini. Lumayan teman-teman. Menyelam palingan 2 jam. Jadi di sini mereka bersihkan dulu sebelum kita pulang ke rumah teman-temanku. Jadi apa istilahnya aktivitas saya seharian itu di samping ataupun di luar konten ya seperti inilah teman-teman ya. Hidup di kampung kita nggak boleh malas. Mungkin kita ada kesibukan kita, kerjaan kita ya kita selesaikan dulu dan setelah selesai pekerjaannya ya seperti inilah mencari lauk dan sayur macam-macam lah. Yang pastinya kalau hidup di Kalimantan teman-teman, uang itu ibaratkannya memang sih di mana-mana nomor 1. Tapi tidak terlalu sepenting-penting amat kalau hidup di Kalimantan ini. Karena untuk makan kita tinggal cari dan tanam. Beras kita juga tidak beli karena kita berladang di sini teman-temanku. Lauk kita tidak cari, tidak beli karena hutan kita masih kaya. Sayur kita tidak beli karena tanah kita masih subur. Itulah kelebihan suku Dayak yang menjaga kelestarian alamnya. Dari dulu, dari nenek moyang, sampai sekarang ada pada kami. Dan akan selalu seperti itu. Ada juga beberapa pertanyaan. Emang di kampung apa nggak ada sawit kah? Bukan tidak ada. Tidak pernah diizinkan. Yang namanya PT-PT besar masuk ke daerah kita teman-teman ya. Untuk menjaga kelestarian alam kita untuk anak cucu kita nanti. Itu yang dipedomani oleh kakek nenek moyang kita. Dan sampai sekarang masih kita pegang. Oke teman-temanku. Daripada kita panjang ngomong lebar, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Di sini mereka sambil membersihkan dan juga bagi, dan kami pun sepertinya akan pulang. Dan dengan kami pulangnya berakhir juga lah video kita teman-teman ya. Oh ya, jangan bosan, jangan pernah, pokoknya terus dukung kami, terus ikutin kami, karena saya akan sajikan sebisa mungkin, sebagus mungkin menghibur kalian. Dan ini pun saya lakukan untuk menghibur kalian juga teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya teman-teman ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.